Tubuh lembut itu juga menarik diri dari pelukannya, dan mulai memasak mie dengan sungguh-sungguh. Tuan Henry, kamu jujur saja, di wilayah saya, kamu harus mendengarkan saya. Henry mengunyah stroberi, dan rasa stroberi yang manis menyebar dengan cepat di mulutnya. Dia mengulurkan tangan dan meremas wajah cantik gadis itu. Kamu benar-benar ingin membesarkanku, tanah kecil itu tidak cukup, aku mengerti. Bagaimana dengan Nyonya Mahendra? Keduanya makan mie bersama. Mie buatan tangan Bibi Sasa dengan saus eksklusif tetap lezat apapun yang terjadi. Amelia berdiri dan berkata, Tuan Henry pergilah mencuci piring. Henry membersihkan piring, lalu meliriknya, apa yang kamu lakukan? Aku akan mencuci pakaianmu. Amelia berlari ke kamar. Saat ini Bibi Sasa masuk. Dia sedang memegang beberapa pasang baju baru, dan melihat Henry dengan hormat berkata, Paman, saya membuatkan baju baru untukmu dan Nona Amelia. Menurutmu bagus apa enggak? Henry melihat pakaian berkualitas tinggi dan benang halus buatan tangan di atasnya. Biarkan dulu, ya. Bibi Sasa meletakkan pakaiannya. Kali ini, seruan Amelia datang dari dalam, Bibi Fanny, kenapa kamu mencuci pakaianku lagi? Bibi Fanny sedang menyeka kaca dengan kain lap. Kemanapun dia pergi, dia menyeka ubin dengan cerah. Mendengar bahwa dia memandang Amelia dengan sedih, dia berkata, Nona Amelia, saya tidak mencucinya, saya tidak mencuci celana dalammu. Amelia menjambak rambutnya. Bibi ini selalu melakukan ini. Dia memasak mie dan meninggalkan air mendidih untuknya, mencuci pakaian, dan meninggalkan celana dalamnya. Bagaimanapun, dia harus meninggalkan sesuatu untuk memberitahunya bahwa pekerjaan ini adalah miliknya. Bibi Fanny, Nona Amelia, apakah kamu marah? Apakah menurutmu bibimu semakin tua dan tidak bersih-bersih? Bibi selalu memainkan trik ini. Ah, dia kalah lagi. Henry mencuci piring dan pergi ke kamar. Amelia sudah mencuci pakaian dalam kedua orang itu. Pakaian itu memancarkan aroma lembut emas yang berputar. Dia berdiri ramping di balkon dan menggantungkan celana dalam kedua orang itu. Ini adalah kedua kalinya dia mencuci celana dalamnya. Setelah mengeringkan pakaian, Amelia melihat celana dalam kedua orang itu saling menempel untuk mengeringkan. Dia merasa saat itu benar-benar bahagia, dan dia tersenyum bodoh. Ketika dia berbalik dengan baskom, Amelia melihat Henry. Dia datang sangat awal. Sekarang tubuh kaku tampan itu bersandar di dinding dengan malas, matanya yang sipit ternoda dengan senyum lembut menatapnya. Melihatnya, tatapannya sangat tajam, seolah ada bubur cair di dalamnya. Daun telinga putih Amelia berkedip merah. Tuan Henry, kenapa kamu begitu kasar? Bukankah kamu mengetuk pintu ketika kamu memasuki kamar gadis itu? Henry menjawab, sekarang bicaralah padaku dengan sopan. Lalu kau melihat celana dalamku dan tersenyum bodoh seperti bidadari kecil untuk bersikap sopan? Amelia merasa dia tidak pernah kalah dalam pertarungan. Tetapi dia biasanya tidak bisa menang ketika bertemu dengan pria ini. Menempatkan baskom kembali, Amelia berdiri di samping tempat tidur memandangnya berair. Jari-jarinya yang ramping terulur dan mengaitkannya, kemarilah. Ini adalah kamar kerja aslinya, dan seluruh ruangan memancarkan aroma lembut dan manis seorang gadis. Sekarang dia berdiri di samping tempat tidur dengan cantik, dengan mata air yang cerah di matanya. Henry berjalan mendekat, dan tubuh jangkungnya dengan cepat menutupi lapisan siluet di depannya. Siapa yang kamu kaitkan dengan jari-jarimu? Kamu menggunakan saya sebagai anak anjing? Amelia melompat ke pelukannya, dan memeluk pinggangnya yang kuat. Tuan Henry, apakah kamu ingin menjadi anjing kecilku? Henry berkata dengan suaranya rendah dan magnetis, Nyonya Amelia, aku curiga kamu merayuku, meskipun aku tidak punya bukti. Lalu apakah kamu menyukaiku seperti ini? Tangan kecil Amelia turun ke pinggangnya yang kuat. Tapi sedetik berikutnya,
Henry menatapnya dengan bosan. Apa yang kamu lakukan? Itu juga pertama kalinya Amelia melakukan hal semacam ini, dan dia dengan kejam mengambil tas itu. Mari kita lihat apa yang kamu lihat. Cedera di tubuhmu, nenek bilang ada bekas luka di tubuhmu. Henry tahu bahwa dia ada di sini untuk ini, jika tidak, dia bisa secara proaktif menempel padanya. Dia berkata, jangan dengarkan nenek. Lalu tunjukkan padaku. Malu, Nyonya Mahendra? Ketika dia bertanya, Amelia memegang wajah cantiknya dan tersipu dengan pendarahan. Henry melepaskannya. Aku akan keluar dulu. Dia berbalik dan pergi. Bapak Henry, jangan pergi. Amelia bergegas maju tanpa mempedulikan dan menjeratnya. Ketika Henry melihat tubuh lembutnya bergegas, dia dengan cepat mengulurkan lengannya yang kuat untuk memeluknya. Dalam kepanikan, lututnya menyentuh tepi tempat tidur, dan keduanya jatuh ke tempat tidur gadis yang lembut itu. Setelah di tempat tidur tempat dia, darah Henry segera mengalir. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi kelopak matanya yang merah, dan dengan cepat menekannya dengan tangan besar lainnya, dan diam-diam menegur, Amelia, jangan main-main. Melihat dia benar-benar tidak mau, Amelia menarik kembali tangan kecilnya, merangkak turun darinya dengan tangan dan kakinya, dan berbaring di sampingnya, dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu menyembunyikannya. Saya sudah tahu semuanya, kamu dalam keadaan koma selama 2 hari ini, saya menyeka tubuhmu. Henry berbalik untuk melihat gadis di sebelahnya. Dia memunggunginya, dan bertanya, apa yang kamu lihat? Saya melihatnya. Pria di belakang tidak berbicara. Amelia menggetarkan tubuh langsingnya. Kenapa kamu tidak bicara? Jangan salah paham, saya sedang berbicara tentang bekas lukamu. Henry menjawab, kalau tidak, apa yang ada di pikiranmu? Amelia berbalik, menendang paha kokohnya dengan kaki ke atas, dan menendangnya beberapa kali. Henry tidak menghindar, jadi dia menendangnya. Dia tidak sekuat dia menggelitiknya, tapi dia benar-benar marah, dan matanya berputar dengan mata yang jernih. Henry merentangkan lengannya di sekitar bahu kemerahannya, menariknya ke atas, dan berkata, tikus kecil. Amelia meringkuk jari-jari rampingnya dan menarik dengan erat ke mejanya. Apakah sakit, Tuan Henry? Apakah sakit saat kau memberikan pisau untuk dirimu sendiri? Aku tidak ingat. Aku memikirkanmu sepanjang waktu. Kalau begitu kau tidak mengambil Rena sebagai diriku, bukankah itu ramuan obat psikedelik? Henry mengambil tangan kecilnya dan berkata, aku ingat manikur pink yang kamu buat. Saya sering melakukan musim semi. Dalam mimpi saya bermimpi manikur merah muda yang dilukis dengan tanganmu perlahan-lahan terbuka di ikat pinggang saya. Aku benar-benar mengira dia sepertimu untuk sesaat, tapi ketika dia meletakkan tangannya di ikat pinggangku untuk membukanya, aku segera bangun. Saat itu, saya ketakutan hingga berkeringat dingin. Saya ingat bahwa kamu pernah mengatakan kepada saya, jika saya sudah kotor, kamu tidak akan menginginkan saya lagi. Mata putih Amelia memerah. Kalau begitu kamu tidak pernah berpikir, bagaimana jika kamu benar-benar menghapus dirimu sendiri, aku lebih suka kamu. Henry memegangi wajah kecilnya dengan kedua tangan, dan bergumam dengan suara bisu, Amelia, aku milikmu, milikmu sendiri. Amelia memejamkan mata, memeluk lehernya dengan 2 tangan kecil. Henry mencubit pinggang lembutnya dengan tangan besarnya, memeluknya dan duduk di pangkuannya. Segera, Amelia terdiam, dan tubuh langsing itu bergetar 2 kali karena panik. Dia mendorongnya menjauh, menatap celananya, dan kemudian merangkak ke bawah menggunakan tangan dan kakinya bersamaan, membelakangi dia. Henry berbalik dan menempelkannya dari belakang, dan bergumam, kenapa, kamu tidak bermain-main denganku jika kamu menjemputku? Wajah Amelia yang sangat cantik memerah, dan dia berpura-pura tenang, Tuan Henry, kupikir sulit bagimu untuk menghadapinya.
Saya awalnya berencana untuk menemanimu melalui beberapa trik. Sepertinya pahlawan itu tidak berguna sekarang. Sayangnya, Henry mengulurkan tangannya dan mencubit wajahnya. Amelia, lihat kamu sebagai penjahat. Amelia berbalik, dan sekarang lengannya yang kuat tergeletak di bawah kepalanya. Dia berbaring telentang di pelukannya, menatapnya dengan mata cerah dan alis tertekuk. Itu bagus. Tuan Henry-nya dalam tubuh yang bagus, tanpa cacat apapun, dan nenek akan merasa lega kali ini. Tuhan masih mengasihinya, dan pisau itu tidak melakukan apapun padanya. Henry memandang rendah gadis yang tergeletak di pelukannya saat ini. Dia berperilaku sangat baik dan lembut, dia dalam kesehatan yang baik, dan dia bahkan lebih bahagia darinya. Hari-hari telah berlalu sejak lama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.